Dalam sistem global Omega atau Omega System yang memiliki dua aplikasi, yaitu front office dan back office. Back office-nya atau disebut juga accounting system ya. Di aplikasi front office kita memiliki beberapa modul dan salah satunya modul POS atau point of sale ya. Apa yang ada di dalam modul point of sale? Salah satunya ada program reservation untuk menerima bookingan, juga ada program registration atau check-in-nya ya. Nah, beginilah tampilan dari program reservation. Apa yang bisa diakomodir dalam reservation ini? Salah satunya adalah driving range ya. Driving range. Nah, ini salah satu ilustrasi mengenai reservation driving range ya. Nah, di sini kolom ini mengetengahkan tentang B-nya. B101, 102 hingga 116. Ilustrasi yang di sini kami tampilkan yang 50B. Tentunya dengan 50B maka tidak bisa ditampilkan dalam satu layar ini ya. Jadi kita bagi-bagi. Nah, di sini kita sebutnya blok ya. Kalau dalam penerapannya nanti disebut bisa juga lantai biasa disebut lantai ya. Lantai 2. Nah, ini lantai 2. Dua angka 2-nya di depan. 201, 202, B203 hingga B216. Lantai 3. Nah, B301, B302 hingga B318. Total 50B. Balik ke lantai 1. Nah, seperti itu tampilannya. Sebelah sini adalah jam. Jam demi jam dengan interval 1 jam. Terkait interval ini juga masih bisa disesuaikan ya dengan kebutuhan sesuai kebutuhan manajemen. Nah, ini kita terlihat data-data yang sudah ada ya. Contohnya Jimmy dia jam 6 pagi membooking ya. Ditempatkan di B101. Sedangkan ini Wang Xinzuan. Dia booking 2B loh. Ini jam 7 pagi dia pesan 2B. Ya, dia main berdua. Semi dia pesan untuk 2 jam nih, jam 8 dan jam 9, ditempatkan di B105. Gita dia main jam 7, ditempatkan di 107. Dengan penampilan satu pandangan ini, dengan sekali mandang jelas bisa terlihat bagaimana yang masih kosong ya. Kalau putih berarti masih kosong. Tentu manajemen ingin merahin semua ya, kasih warna semua, warna ini ya, sehingga terlihat penuh ya. Kalau ini masih kosong ya, jadi manajemen akan suruh jual penuhi B-nya gitu. Bagaimana cara pemasukan datanya? Oke, saya demokan ya. Contohnya ada seseorang ingin melakukan booking ya untuk jam 7 pagi ya. Terlihat di sini bagaimana yang masih kosong, jadi orang booking, staff booking bebas, masih punya banyak kesempatan ya. Oke, ditempatkan di lantai 2 deh jam 7 ya. Jam 7 pagi dia bisa tempatkan di B202. Orang ini bilang dia sendirian saja, terima bookingan. Bapak member atau guest? Saya member. Oke, Bapak kode nomor membernya berapa Pak? Itu ya, cari. Isian yang lain ini bersifat opsional, boleh isi boleh enggak, nama company, reserve ya, dan sebagainya. Kalau dia member tentunya biasanya nama company sudah langsung ada, nomor handphone, email ya. Tapi kalau guest tentunya tidak, terus diisi dahulu ya. Misalkan guest Surandi, tapi begitu nanti Surandinya berulang, esoknya atau 2 hari kemudian atau 1 bulan kemudian Surandi sebagai guest melakukan bookingan lagi, tentu sudah tercatat. Jadi begitu Surandi, maka nama company, phone, dan fax dan email akan muncul juga ya. Nah, seperti itu. Nah, itu kan Ketut main 1 jam ya. Seperti terlihat pemasukan data tidak bertele-tele ya. Kita balik ke lantai 1. Nah, tadi kalau kita ingat pada saat pemasukan data kan ada yang disebut guest type ya. Guest type itu adalah jenis tamu ya. Di sistem Omega ini mengakomodir apa yang disebut guest type itu sebagai market segment ya. Secara garis besar market segmentnya ada member, ada guest. Member berarti manajemen menerapkan konsep membership ya, keanggotaan. Juga ada guest. Nah, guest ini bisa di breakdown atau didetailkan juga. Ada guest misalkan manajemen
mengelompokkan guest dari pemerintahan atau dari suatu keanggotaan suatu klub ya, macam-macam ya. Jadi manajemen bisa menerapkan harga yang berbeda ya untuk driving range ini ya. Misalkan member diberi harga berapa, sedangkan guest dari pemerintahan diberi harga berapa, guest dari suatu klub diberi harga berapa ya. Manajemen juga bisa menerapkan harga yang berbeda untuk time zone. Di Omega mengenal 2 time zone, morning dan afternoon, AM atau PM. Untuk night masih masuk ke afternoon ya, PM. Jadi manajemen bisa menerapkan harga yang berbeda ya. Untuk member, untuk guestnya juga guest dari kelompok mana. Juga jika main di pagi hari atau main siang atau malam hari, harga juga bisa diterapkan berbeda. Apalagi selain itu, bisa juga sesuai hari. Manajemen bisa menerapkan harga berbeda untuk weekday, main di weekday, atau main di weekend, atau main di holiday, hari libur nasional ya. Jadi dalam sistem global Omega atau Omega system ini, untuk modul point of sale dan untuk driving range, manajemen bisa menerapkan konsep harga yang berbeda-beda. Kita lanjut ke registrasi atau check-in ya. Tadi kan reservasi. Nah, pada saat hari hanya mereka yang melakukan reservasi datang. Oke. Saya kembali dulu ke reservasi ya. Reservasi Omega tadi bersifat offline ya, bukan online. Bagaimana jika manajemen menginginkan reservasi online? Tentunya manajemen bisa menggunakan aplikasi di luar Omega. Silakan saja aplikasi online booking ya. Nah, antara aplikasi online booking dengan aplikasi Omega yang bersifat offline bisa berjalan sendiri-sendiri. Yang artinya di aplikasi online booking bisa terima bookingan, dan kemudian data itu diinput lagi di aplikasi Omega ya. Jadi itu yang disebut berjalan sendiri-sendiri aja, tidak terkait. Atau manajemen bisa menginginkan interface antara Omega dengan aplikasi online booking yang digunakan manajemen ya, bisa. Apa itu interface-nya? Maksudnya berarti data yang ada di online booking akan masuk, ditarik datanya oleh Omega, dan akan tampil di sini nih, di tampilan Omega ya, bahwa ada tamu yang online booking ya. Dan Omega juga memberikan data kepada aplikasi online booking itu. Data apa yang diberikan? Data B mana yang masih kosong dan jam mana yang masih kosong. Sehingga jika ada orang melakukan online booking dari mana dan dari manapun, dia akan dengan tepat mengetahui persis dia akan mau main di jam berapa yang kosong ya, sehingga menghindari benturan dengan orang yang booking secara offline ya. Offline maksudnya melalui telepon kepada staf booking ya. Oke, balik ke registrasi. Sekarang inilah registrasi tampilannya, sama dengan tampilan reservasi ya. Sini terlihat jelas ya, mana B mana yang masih kosong, berarti warnanya putih, dan B mana yang sudah ada reservasinya. Registrasi atau check-in ini bisa menerima player atau guest yang dari reservasi, bisa juga menerima guest yang walk-in atau langsung datang ya. Bagaimana cara penerapannya? Seperti ini ya. Jimmy check-in di jam 6. Di sini tempatkan di B101 ya. Ya. Oke, sorry, maaf. Ilustrasi yang di sini adalah suatu driving range dengan 50B ya. Dan tentunya terbagi atas beberapa lantai. Di sini lantai 1, lantai 2. Nah, B201, B202 diawali dengan angka 2 ya, hingga B216. Tuh, jelas terlihat ada orang yang melakukan reservasi ya, di B201, di B202, di jam 6 dan jam 7. Bagaimana dengan lantai 3? Diawali dengan angka 3 di depannya, B301, B302 hingga B318. Di sini masih kosong. Oke, kita contohkan Jimmy check-in ya. Nah, seperti itu saja.
langsung klik check in ya, mau langsung bayar atau tunda. Langsung bayar seperti ini, paid ya. Nah, langsung bayar ya, payment ya. Bayar pakai apa? Cash. Ini bisa terima kombinasi ya, bisa misalkan cash 20.000, sisanya kredit card. Kredit cardnya juga bisa kombinasi, bisa Amex, bisa juga yang lain. Oke, nah selesai seperti itu ya. Selesai ya, coba kita balik. Nah, warnanya sudah hijau, berarti si Jimmy ini sudah paid ya. Yang ini masih reservasi. Oke, sekarang yang lain kita check-in kan ya. Nah, karena dia pesan 2B, nah ini dia. Ini bisa saja member yang berbeda ya. Ini kan yang satu member satu guest. Mungkin di sini ada guest ya. Kita ganti guest. Oke. Kita check in ya. Oke. Nah, itu kita nggak langsung paid. Saya ingin menunjukkan. Ini contohnya warnanya jadi kuning ya. Ini artinya dia sudah check-in tapi belum paid. Ya. Nah, itu. Bagaimana jika dia ingin konsumsi di FB atau di restoran driving? Kita pergi, nah ini ada buttonnya go to FB. Ya. Nah, seperti itu. FB driving range. Langsung saja dia bertransaksi. Di sini B-nya B03 ya. Ini gasnya tadi. Oke. Dia mau ada mineral water. Sini waitressnya siapa? Oke. Ya ada apa lagi? Konsumsi apa lagi? Tuna sandwich dia beli. Oke. Selesai. Berarti si HSH gas ini ada ada konsumsi di restoran driving range ya. Oke. Nah, ini yang saya mau tunjukkan ya. Di sini akan terlihat ya kalau view transaction ya. Tuh terlihat ya ada transaksi drivingnya sendiri dan ini ada transaksi restonya ya gitu. Jadi terlihat si gas yang bersangkutan ada transaksi apa aja sih di B-nya itu ya. Seperti itu. Nah, terlihat ya cara memasukkan data check-innya juga tidak bertele-tele ya. Lanjut. Misalkan kita ini berasal dari online booking ya. Kalau dari online booking kan tentunya dia sudah bayar ya. Oke, kita check-in kan saja. Oke. Nah, kita langsung paid aja ya. Di sini kita sediakan payment deposit ya, karena dia sudah bayar melalui online booking kan ya. Nah, ini bisa lewat deposit ya, seperti itu. Jadi nanti ada account depositnya ya. Kalau contoh ini memang belum ada, seperti itu. Kalau untuk online booking tentunya dia sudah melakukan payment di online booking tersebut ya, sehingga pada saat diterapkan check-in maka dia langsung payment by deposit. Seperti itu ilustrasi dari modul point of sale sistem Global Omega atau Omega System untuk driving range